Allah, ya Allah. Kebakaran. Ya Allah. Detik-detik kebakaran di Masjid Natabel Jannah, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam video amatir warga. Allahu Akbar. Kobaran api melalap bagian atas plafon masjid yang terbuat dari kayu. Beruntung sebelum api menghanguskan bangunan masjid, warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya memadamkan api. Menurut pihak masjid, peristiwa terjadi saat marbot masjid akan menyalakan lampu penerangan, tiba-tiba terdengar bunyi disusul kobaran api. Kebakaran plafon masjid yang baru diresmikan ini diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa ini lantaran saat kejadian tidak ada jemaah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan beberapa saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Air terjun Batimurung diterjang air bah. Setelah hujan deras menyebabkan hulu sungai di bagian atas air terjun tak mampu menampung debit air. Meski debit air meningkat, namun wisata primadona di Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros ini masih dibuka untuk umum. Hanya saja, para pengunjung terlihat sepi dan tidak diperbolehkan mendekati lokasi air terjun. Selain itu, air bah juga membuat objek wisata lainnya seperti Gua Mimpi dan Danau Kasikebo tidak dapat diakses pengunjung. Di lokasi berbeda, sebuah jembatan gantung terputus di Desa Rompeganding, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Jembatan penghubung antar kampung ini rusak parah, usai diterjang arus deras sungai setinggi 7 meter. Akibat putusnya akses jalan, warga terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km untuk beraktivitas sehari-hari. Luapan air sungai juga merendam puluhan rumah warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hiruk-pikuk perkotaan dengan segala kemajuan infrastrukturnya ternyata berbanding terbalik dengan kondisi warga di pesisir barat Lampung. Bagaimana tidak, jika ada warganya yang meninggal dunia, mereka harus menyeberangi sungai Wai Pemerihan sambil menggotong keranda mayat untuk menuju ke tempat pemakaman umum. Parahnya lagi jika kondisi sungai sedang tinggi, jenazah terpaksa dihanyutkan ke sungai dengan batang pisang yang dikaitkan menggunakan tali tambang. Aksi warga menggotong keranda mayat ini belakangan viral di media sosial. Untuk keinginan masyarakat kami sangat-sangat dibutuhkan untuk pembangunan jembatan gantung mungkin ya. Jembatan ya, akses untuk ke makam. Sungai Wai Pemerihan merupakan satu-satunya akses menuju pemakaman setempat. Ketiadaan jembatan penghubung antara pemukiman warga dan pemakaman umum membuat warga harus berjibaku menyeberangi sungai arus deras, menguji nyali demi memakamkan warga yang meninggal. Mirisnya kondisi ini sudah dilakoni warga setempat selama puluhan tahun. Pasca viral, angin segar pun berhembus karena rencananya pembangunan jembatan akan dilakukan pada tahun ini melalui anggaran APBD Kabupaten setempat. Sehingga saya panggil Kadis PU untuk menganggarkannya. Maka dari itu mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga kekuburan itu akan kita buat. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Menggunakan kain yang dikaitkan ke sebatang kayu, Bribka Heru Susanto, Babin Kamtipmas Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, menggotong seorang ibu dan bayinya yang baru dilahirkan. Aksi ini terpaksa dilakukan karena di desa ini tidak ada kendaraan roda 4. Hati Pak Polisi ini terketuk saat melihat seorang pria menggendong istrinya menggunakan kain sarung di jalanan. Ia pun berinisiatif mengambil kayu dan membuat tandu untuk mengantar sang ibu bersama bayi ke rumahnya sejauh 3 km. Seorang warga menggotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Untuk diketahui bersama Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau merupakan wilayah pesisir yang terpencil.
Jangankan ambulans untuk keadaan darurat, kendaraan roda 4 pun tidak ada di wilayah ini. Dari Indragiri Hilir Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kita ke Madiun, Jawa Timur, pemirsa. Sejumlah guru dan orang tua murid berupaya menyelamatkan sejumlah dokumen penting saat gedung karaoke yang berada di samping gedung sekolah dilalap si jago merah. Meski api berhasil dipadamkan, proses pembelajaran sekolah terpaksa dialihkan ke tempat yang lebih tenang. Asap akibat kebakaran karaoke di Jalan Alon-Alon Timur, Kota Madiun, Jawa Timur terus mengepul dan teramati dari kejauhan. Di lokasi, petugas pemadam kebakaran kota dari Kabupaten Madiun terus berjibaku memadamkan kobaran api, sementara di sisi lain, sejumlah guru berusaha memindahkan dokumen penting ke tempat yang lebih aman. Insiden yang terjadi sesaat sebelum jam pelajaran dimulai ini membuat proses belajar mengajar dihentikan untuk sementara waktu. Para siswa SD pun memanfaatkan waktu luang untuk mengabadikan kebakaran dengan kamera ponselnya. Karena lokasinya sangat mepet, gandeng dengan temboknya sekolah. Jadi dokumen-dokumen harus kita selamatkan dulu, kemudian anak-anak sudah kita evakuasi semua di alun-alun. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran dan proses belajar mengajar dipindahkan ke tempat yang lebih tenang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Berawal dari benturan badan, laga final sepak bola di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Akibat dari insiden ini, pertandingan sempat ditunda dan baru dilanjutkan setelah petugas kepolisian turun tangan. Berawal dari benturan badan antar pemain, laga final antara Pemuda BFC versus Bintang Putra FC di Stadion 29 November Sampit berakhir bentrok. Agar kericuan tidak meluas, petugas langsung turun tangan dan wasit memberikan kartu merah terhadap pemain yang dianggap menjadi pemicu keributan. Menanggapi hal ini, Ketua KONI Kota Waringin Timur menilai insiden kericuan yang diakibatkan oleh benturan badan antar pemain adalah hal biasa dalam sepak bola. Apalagi kedua tim sudah sepakat untuk kembali melanjutkan laga final. Itu hal biasa aja dalam sepak bola, karena dalam sepak bola, karena perbenturan fisik adalah hal biasa, itu hal yang lumrah saja. Makanya terakhir mereka udah saling salaman, udah ada rekonsiliasi, mereka udah biasa aja. Pada intinya biasa aja dalam dunia olahraga. Setelah kericuan dan kondisi sudah kondusif, pertandingan final kembali dilanjutkan. Dalam laga ini, Pemuda BFC akhirnya tampil sebagai juara, usai membungkam Bintang Putra FC dengan skor akhir 2-0. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang ketua RT tertembak di bagian lengan saat menghadang pencuri motor di kawasan Jakarta Utara. Sementara di Depok, Jawa Barat diduga akibat depresi, seorang ibu membuang bayi yang baru saja dilahirkannya. Mencoba menghadang pelaku curanmor yang berusaha kabur, seorang ketua RT di wilayah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara tertembak peluru pelaku. Usai dirawat di RSUD Koja, korban yang mendapat 2 luka tembakan pada bagian lengan dan langsung melaporkannya ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Diduga mengalami depresi, seorang ibu muda membuang bayi yang baru saja dilahirkannya di selokan Gang Soka, Cimanggis, Kota Depok. Beruntung aksi yang terekam CCTV ini dipergoki warga dan nyawa bayi berhasil diselamatkan, sementara pelaku diamankan di Mapolsek Cimanggis. Gagal mencuri, seorang pelaku di Jalan Raya Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, babak belur dihakimi massa. Banyaknya warga yang tersulut emosi membuat petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan proses evakuasi pelaku. Seorang remaja kritis usai terkena peluru nyasar yang diduga berasal di senapan polisi yang tengah mengamankan tawuran di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi pengeluaran peluru. Sementara untuk mencegah tawuran kembali terulang, petugas Polres Pelabuhan Belawan berjaga di lokasi kejadian. Kobaran api menghanguskan sebuah kapal motor pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Menghindari terjadinya perambatan api, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kebakaran digeser menjauh. Diduga api pertama kali muncul pada bagian mesin akibat korsleting pada kabel kelistrikan. Sejumlah warga mengevakuasi sopir dan kernet truk yang terjun ke dalam jurang di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Akibat kejadian tersebut, kernet truk tewas di lokasi dan sang sopir mengalami luka berat. Diduga sopir truk pengangkut material bangunan ini mengantuk hingga hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 300 meter. Aksi seorang pria mengendarai becak motor di jalur cepat Jembatan Suramadu viral di media sosial. Terlebih pengendara membawa seorang penumpang dan melaju dalam kecepatan tinggi. Pihak kepolisian menyebut tindakan ini tidak diperbolehkan demi kenyamanan dan keamanan dalam berkendara saat melintas di Jembatan Suramadu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Awal tahun 2024, Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara menambah koleksi satwanya. 2 anak harimau benggala lahir dan diberi nama Rolin dan Roland. Koleksi satwa di Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo Sumatera Utara bertambah usai kelahiran 2 anak harimau jenis benggala. 2 anak harimau mungil dan menggemaskan ini lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savana. Rolin dan Roland lahir merupakan keberhasilan breeding atau pengembangbiakan langsung oleh pihak taman hewan. Dengan bertambahnya 2 bayi harimau itu, total jumlah satwa harimau di Siantar Zoo menjadi 5 ekor. Taman Hewan Pematang Siantar untuk menambalkan nama 2 anak harimau bengal, 1 putri 1 warna emas, ROLIN dan 1 Roland, ROLAN. Selain 2 bayi harimau, selama tahun 2023, Kebun Binatang Pematang Siantar ini berhasil membreeding beberapa spesies hewan lainnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mandi dengan air di kolam renang sepertinya sudah biasa. Namun apa jadinya jika mandi di kolam renang yang penuh dengan buih busa serta bola berwarna-warni berlatar belakang Gunung Penanggungan. Ini bisa ditemui di sebuah kolam renang di wilayah Trawas, Kabupaten Mojokerto. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Ada yang berbeda dengan kolam renang yang berada di Desa Ketaban Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Bukan hamparan air bersih, namun permukaan kolam dipenuhi busa putih serta bola-bola kecil beraneka warna. Ini membuat kolam renang yang terletak di bawah pohon rindang mirip seperti hamparan salju. Keindahan semakin terlihat lantaran kolam renang khusus untuk anak-anak ini berlatar Gunung Penanggungan. Meski buih busa tak pernah berhenti muncul, namun orang tua tak perlu khawatir karena buih ini dibuat khusus sehingga aman bagi anak-anak dan tidak pedih di mata. Selain bisa bermain buih sepuasnya, anak-anak juga bisa menikmati sejuknya udara khas pegunungan. Saya rasa di sini airnya bagus dan juga ramah lingkungan juga bersih juga. Untuk anak-anak yang aman, maksudnya dalam aman itu adalah kita menggunakan chemical khusus yang aman untuk tidak pedih di mata, intinya seperti itu. Jadi target marketnya adalah memang untuk family yang membawa anak-anaknya untuk datang ke sini, jadi anaknya bisa bermain, berenang. Sembari menunggu anak-anak bermain air, orang tua juga bisa menikmati camilan ringan atau sekedar minum kopi sambil mengawasi sang buah hati di kafe yang ada di samping kolam. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Mencari pengalaman tentang peradaban Banten lama, putra Capres nomor urut 3 Alam Ganjar berkunjung ke kawasan bersejarah di Serang, Banten. Di lokasi lain, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencicipi hidangan khas Makassar ikan palumara bersama mantan Wapres Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kemarin belusukan ke kawasan Warakas sambil membagikan buku dan meninjau baksos.
Putra Capres nomor urut 3 Muhammad Zainuddin Alam Ganjar mendatangi tempat wisata Banten Lama yang terletak di Serang, Banten. Saat tiba, Alam disambut tokoh setempat dan diberikan satu setel pakaian adat khas Banten sebelum akhirnya menyambangi Masjid Agung Banten. Alam mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Banten. Selesai berziarah, Alam lantas mendatangi Museum Situs Lama Kepurbakalaan, Kota Lama Banten yang diresmikan tahun 1985 silam. Intinya, kalau misalkan kita selalu berkaca pada sejarah, itu bisa menjadi basis berpikir kita untuk bagaimana kita bisa merawat lingkungan kita ke depannya. Jadi pola-pola yang dilakukan pada sejarah zaman dulu itu bisa kita reimplementasi dan juga bisa kita adaptasikan. Selesai rangkaian kunjungan, Alam juga berdiskusi bersama sejumlah warga yang datang. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, makan malam bersama dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di salah satu rumah makan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Didampingi puluhan simpatisan dan tim pemenangan, Anies menikmati hidangan khas Makassar, yakni ikan palu mara. Rencananya, Anies menjadwalkan agenda kunjungannya di Sulawesi Selatan hari ini. Yusuf Kala menyebut akan turut mendampingi agenda Anies selama di Sulawesi Selatan, termasuk melakukan kampanye di daerah kelahirannya. Anies bersama istri Ferry Farhati juga sempat menginap di rumah mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 tersebut. Di lokasi lain, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kemarin menyapa warga Warakas, Jakarta Utara. Belusukan Gibran ini untuk bertemu warga dan meninjau bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran. Sebelum tiba di lokasi bakti sosial, Gibran juga sempat membagikan buku bacaan kepada anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan.